warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa. Perkenalkan, nama saya Fajarudin. Perkenalkan, saya Raisa. Kami bertiga di sini akan menjelaskan bab polinomial dan lingkaran. Mohon disimak videonya. Contoh soal diketahui Px sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x. Qx-nya x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 9. Tentukan Px dikali Qx. Kita jawab ya. Px dikali Qx. Kita masukkan Px-nya terlebih dahulu. 3x kuadrat ditambah 5x dikali x pangkat 3 dikurang 2x tambah 9. Lalu kita jawab 3x kuadrat x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 9 ditambah 5x x pangkat 3 dikurang 2x tambah 9 sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 27x kuadrat ditambah 5x pangkat 4 ditambah 10x kuadrat ditambah 45x sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 17x kuadrat. Contoh soal diketahui Px sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 6. Qx x pangkat 4 dikurang 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 8. Tentukan Px tambah Qx dan Px dikurang Qx. Kita jawab dulu yang pertama ya. Px ditambah Qx. Kita masukkan Px-nya 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 6. Kita masukkan Qx-nya x pangkat 4 dikurang 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 8. Jadi 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 7x kuadrat dikurang x ditambah 5x ditambah 6 ditambah 8. Jadi 4x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 14. Jawab yang kedua ya, Px dikurang Qx. Sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 6 dikurang x pangkat 4 dikurang 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 8 sama dengan 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikurang x dikurang 5x ditambah 6 dikurang 8 sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat dikurang 6x dikurang 2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teorema faktor. Teorema faktor sendiri mempunyai arti yaitu sebuah polinomial Px mempunyai faktor x dikurang k apabila pk sama dengan 0. Untuk menentukan faktor dari sebuah polinomial bisa diselesaikan dengan cara Horner substitusi langsung dan bagi susun. Di sini ada contoh soal. Tentukan faktor dari 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 2 6x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi koefisien dari pangkat tertingginya itu adalah 3 dan 8. Yang di pertama itu 3, yang paling ujung konstantanya 3 dan yang paling belakang 8. 3 sendiri punya faktor 1 dan 3. 3 dikali 1 dan 1 dikali 3. Dan koefisien pangkat paling rendah adalah 8. 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Cara substitusi langsung misalkan ini kita mengambil 3 faktor dan harus mencari
sampai sama dengan 0. Yang pertama, X sama dengan 3. 3X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 26X ditambah 8. 3, lalu dimasukkan 3 itu ke dalam X-nya. Jadi 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 5 dikali 3 pangkat 2 dikurang 26 kali 3 ditambah 8. 3 dipangkatkan 3 yaitu hasilnya 27. 3 dipangkat 2 yaitu hasilnya 9. Jadi 3 dikali 27 ditambah 5 dikali 9 dikurang 78 ditambah 8. 3 dikali 27 sendiri hasilnya 81, sedangkan 5 dikali 9 hasilnya 45. Jadi 81 dikurang 45 dikurang 78 ditambah 8. Hasilnya 36 dikurang 78 ditambah 8. Itu bukan termasuk ya, karena tidak sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 1. 1 dimasukkan ke dalam, disubstitusikan ke dalam soalnya. Jadi 3 dikali 1 dipangkatkan 3 ditambah 5 dikali 1 dipangkatkan 2. Jadi 26 dikali 1 ditambah 8. Hasilnya 3 ditambah 5 ditambah 20 dikurang 26 ditambah 8. Itu bukan termasuk karena tidak sama dengan 0. Yang X sama dengan 2, 3 dikali 2 dipangkatkan 3 ditambah 5 dikali 2 dipangkatkan 2 dikurang 26 dikali 2 dan ditambah 8. Jadi hasilnya 24 ditambah 20 dikurang 52 ditambah 8 sama dengan hasilnya 0. Itu udah termasuk substitusi. Jadi yang benar adalah X sama dengan 2. Materi yang akan kita bahas yang kedua adalah menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Misal diketahui fx disama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Untuk mencari nilai fx untuk x sama dengan k sebagai berikut. Yang cara pertama, k itu dijadikan sebagai untuk dikalikan, disimpan di luar kurung, ditulis A, B, C, D. Jadi ditulisnya itu konstantanya saja. Yang pertama, A diturunkan ke bawah. Jadi A dikalikan dengan K. Lalu A dikalikan K, hasilnya ditambah dengan B. B ditambah hasil dari A dikali K akan menjadikan A dikali K ditambah B. A dikali K ditambah B, hasilnya ditambahkan dengan C. Dikalikan dengan K terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan C. Setelah itu, hasil dari C ditambahkan A dikali K ditambah B dikali K akan menghasilkan A dikali K kuadrat ditambah B dikali K ditambah C. Hasil dari A dikali K kuadrat ditambah B dikali K ditambah C akan dikalikan lagi dengan K. Jadi D akan ditambahkan dengan A dikali K pangkat 3 ditambah B dikali K pangkat 2 ditambah C dikali K. Nanti hasilnya A dikali K pangkat 3 ditambah B dikali K pangkat 2 ditambah C dikali K dan ditambah D. Emang ini membingungkan ya, tapi jika sudah dengan contoh soalnya, kita pasti akan paham. Jadi mari kita masuk aja ke dalam contoh soalnya. Yang pertama, diketahui H, T sama dengan 4T pangkat 2 ditambah 5T ditambah 2. Berapa nilai HT untuk T sama dengan 1? Jawabannya 1. T sama dengan 1 disimpan di luar, lalu negatif 4 turun ke bawah. 1 akan dikalikan dengan negatif 4 dan hasilnya negatif 4. Lalu 5 akan ditambah dengan negatif 4, hasilnya 1.
1 itu dikalikan dengan 1 lagi, lalu 2 ditambah 1 dan hasilnya 3. Jadi sisa hasil nilainya itu adalah 3. Yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2 dikurang 2x dipangkatkan 3 ditambah x dikurang 3. Ditentukan nilai f2 sama dengan berapa? Jawabannya 2 itu sebagai untuk yang dikalikan, ditaruh di luar kurung, 3 turun ke bawah, 3 dikalikan 2 hasilnya 6, 6 ditambah negatif 2 yang hasilnya 4, dan 4 dikalikan 2 hasilnya 8, 8 ditambah 0 hasilnya 8, 8 dikalikan 2 hasilnya 16, 16 ditambah 1 hasilnya 17, 17 dikalikan 2 hasilnya 34, 34 ditambah negatif 3 hasilnya 31. Jadi F2 sama dengan 31. Materi terakhir di bab polinomial yang akan saya bahas adalah materi polinomial dengan cara bagi susun. Jadi kita akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 oleh x ditambah 3. X ditambah 3 itu disimpan di luar kurung pembagi, dan 2x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 itu disimpan di dalam kurung pembagi. Lalu karena ini kita konsepnya pembagi, jadi kita bagikan yang paling depan, yang paling besar pangkatnya. 2x pangkat 3 dibagi x, sama-sama dibagi dengan yang depan ya. 2x pangkat 3 dibagi x itu hasilnya 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 itu dikalikan x, lalu hasilnya 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 juga dikalikan dengan 3, dan hasilnya 6x. 2x pangkat 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu habis kan? Lalu 7x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 yang hasilnya x pangkat 2. 5x ditambah 1 itu turun ke bawah. X pangkat 2 dibagi x hasilnya x, dan x dikali x itu x pangkat 2, x dikali 3 itu 3x. Jadi di sini x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 dikurang x pangkat 2 ditambah 3x. X pangkat 2 dikurang x pangkat 2 itu habis. Lalu karena itu negatif 5x dikurang 3x itu hasilnya negatif 8x. Dan plus 1 itu turun ke bawah, negatif 8x dibagi x hasilnya itu 8, negatif 8. Negatif 8 dikali x itu hasilnya negatif 8x, dan negatif 8 dikali 3 hasilnya itu negatif 24. Jadi negatif 8x ditambah 1 dikurang negatif 8x dikurang 24. Negatif 8x dikurang negatif 8x itu habis. Jadi 1 dikurang negatif 24 sama saja dengan 1 ditambah 24, karena negatif dikali negatif adalah positif. Jadi hasilnya adalah 25. 25 itu adalah sisa, dan hasil bagi dari semuanya adalah 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 8. Jadi materinya secara umum ini itu dapat ditulis fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Fx sendiri adalah yang dibagi, px sendiri adalah pembagi, dan hx adalah hasil bagi, dan sx adalah sisa. Catatannya, jika fx berderajat m dan px berderajat m dengan m lebih kecil dibanding m, maka hx berderajat m dikurang m, dan sx berderajat paling tinggi, m sama dengan 1. Nah, ini tuh ada tulisannya yang hasil bagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Nah, yang dibagi itu kan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1. Dan
pembagi adalah X ditambah 3, hasil baginya 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 8. Itu hasil bagi. Dan sisanya adalah 25. Nah, itulah teman-teman bab polinomial. Selanjutnya kita akan membahas lingkaran. Untuk pembahasan selanjutnya adalah materi lingkaran. Pada materi ini ada beberapa subbab, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan juga persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0 atau A, B. Kita masuk ke pembahasan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Untuk mencari persamaan ini simpel saja sebenarnya, hanya perlu mencari R. Nah, untuk mencari R kuadrat bisa dicari dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa juga ditulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masuk ke pembahasan contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik min 3,4. Min 3,4 ini bisa dijadikan min 3 sebagai X dan 4 sebagai Y. Kita substitusikan kepada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat tadi. Kita ganti X menjadi min 3 dan Y menjadi 4. Min 3 dikuadratkan jadi plus 9. 4 ditambah 4 dikuadratkan jadi 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi R kuadrat sama dengan 25. Atau bisa juga untuk mencari R, berarti 25 dikuadratkan yaitu 5. Karena di sini kita mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, jadi hanya ditulis R kuadratnya saja. Untuk persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadratnya diganti menjadi 25. Jadi persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Untuk masuk ke subbab selanjutnya, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0. Untuk mencari R kuadrat di sini bisa ditulis R kuadrat sama dengan dalam kurung X min A dikuadratkan ditambah dalam kurung Y min B dikuadratkan. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada PPT. Masuk ke pembahasan contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,-3 dan berjari-jari 4. Nah, 2 di sini bisa dijadikan sebagai A, min 3 di sini bisa dijadikan sebagai B, dan R adalah 4. Untuk penyelesaiannya, kita substitusikan pada persamaan di atas, yaitu X min A dikuadratkan menjadi X min 2 dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan menjadi Y dikurangi min 3 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Atau X min 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi min 3 dikuadratkan. Min ditambah min jadi plus sama dengan 4, atau 4 di sini bisa diganti menjadi 16. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan